Artinya ini tidak revolusi, gitu. Jadi Ya, yang betul. baik diutamakan, yang tidak baik dirubah dengan cara yang graduasi, bukan cara yang revolusi. Sampai mengatakan istana iblis, menterinya ini Dajjal. Dajjal, ini dan sebagainya. Ini kan revolusi. Katanya dakwah mengikuti ajaran Nabi, tapi mengapa pendekatannya pendekatan Karl Marx, pendekatan Marxis, pendekatan komunisme, pendekatan revolusi itu, Mas, misalnya teori revolusi yang dimodifikasi untuk gerakan agama, Mas, atau gerakan agama yang dimodifikasi untuk mengembangkan revolusi, Mas. Dan terang-terangan diucapkan oleh Rizik Syihab dari tempat ke tempat arti pentingnya revolusi akhlak. Pertanyaannya, kapan Nabi mendidik akhlak itu dengan cara revolusi? Tidak ada sejarah Nabi mengajarkan akhlakul karimah dengan cara revolusi, Mas. Tapi dengan cara pendekatan dari hati ke hati, bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan itu terbungkus dalam sebuah gerakan yang dinamakan gerakan revolusi, Mas. This communism. Yo, jangan lupa subscribe channel Papa Zara Entertainment dan ikuti terus Warungan Podcast, biar gak ketinggalan video berikutnya. Men, gue tahu ente cinta haba-habaib. Kalau ditanya malaikat nggak usah jawab, ente masuk surga tanpa hisap. Tutup lagi kuburan. Awas kamu. Kalau ngomong ke orang, maka kamu nggak panjang umur. Wahai penduduk Tarim, aku Habib Muhammad Mauladawilah bisa selamatkan kalian dari neraka. Mel, gimana ente hasilnya keliling dunia cari bukti nasab Ba'alwi? Maaf Pak Razik, nasab Ba'alwi udah sulit ditemukan buktinya karena memang palsu. Karena Ki Imad membatalkan nasab Ba'alwi, terpaksa saya jualan parfum lagi. Makanya orang kalau pidatonya isinya agama, tapi proses menggerakkan nilai-nilai agama itu dengan revolusi, itu tanpa disadari telah mengawinkan prinsip agama dengan prinsip ideologi komunis, Mas. Ini berbahaya. Kelihatannya bicara agama, tapi proses gerakannya adalah komunisme, pakai revolusi. Bukannya yang menggunakan revolusi itu, ada revolusi akhlak misalnya yang digaungkan oleh Rizik Syihab. Di mana-mana namanya mendidik akhlak para nabi kita itu tidak memaksa dan tidak dalam waktu yang serta-merta dalam bentuk paksaan. Namanya revolusi itu memaksa loh, Mas. Ya. Nabi kita mendidik akhlak itu proses. Contoh, Nabi itu tidak setuju terhadap perbudakan. Karena perbudakan itu bertentangan dengan prinsip ketauhidan dan prinsip kemanusiaan dalam teks kewahyuan dan teks kenabian. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan tolak perbudakan. Yang dilakukan oleh Nabi adalah bebaskan para budak. Ini kan menarik, Mas. Karena kalau tolak perbudakan itu membuat kaget para capital di era Nabi, para pedagang, karena mereka banyak yang punya budak. Kalau budaknya langsung dihentikan sistem perbudakan, itu Nabi nanti akan menghadapi pertentangan-pertentangan tidak hanya di lingkungan di luar umat Islam, di tengah umat Islam sendiri akan mengalami benturan-benturan yang luar biasa. Karena banyak saudagar pedagang yang mengikuti ajaran Nabi Islam yang mereka juga punya budak, Mas. Makanya Nabi tidak mengatakan tolak perbudakan, yang adalah bebaskan para budak, Mas. Ini kan tidak revolusi, Mas. Nah, terus lagi ada hadis innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya saya diutus itu hanya untuk menyempurnakan akhlak. Artinya tidak mengganti local wisdom. Kalau ada keutamaan-keutamaan di tengah masyarakat, prinsip etik universal di tengah masyarakat, kearifan lokal di tengah masyarakat, itu jangan dihapus. Tapi
Tapi bagaimana disempurnakan? Karena keutamaan itu universal. Keutamaan yang ada di Arab dengan keutamaan yang ada di Indonesia, namanya sebuah keutamaan itu universal. Datang ke seseorang tiba-tiba memukul, itu pasti salah, Mas. Nggak ada sebab, nggak ada alasan apa-apa, tiba-tiba datangi orang mukul. Nah, itu melanggar prinsip etik universal. Menghormati orang, itu kita praktekkan di Amerika, pasti orang Amerika senang. Menghormati orang, kita praktekkan di mana saja. Entah itu di timur, entah itu di barat, atau di Asia, atau bil khusus di Indonesia misalnya. Di Asia Tenggara, bil khusus di Indonesia misalnya. Itu pasti orang senang. Mengapa? Karena menghormati orang itu adalah prinsip etik universal. Artinya Nabi datang di sebuah kawasan, di sebuah tempat, atau di sebuah komunitas, itu tidak langsung menghentikan secara hitam putih, kamu salah karena nggak sesuai dengan ajaran saya. Nabi tidak begitu. Ada prinsip-prinsip yang secara dialektis, secara komunikatif, itu dipahami dari hati ke hati oleh Nabi. Kalau ada prinsip-prinsip keutamaan, tugas Nabi adalah utamima, menyempurnakan. Bukan menghapus dan mengganti ajaran, Mas. Tapi sifatnya menyempurnakan, maka dengan istilah liutamima, untuk menyempurnakan. Filosofis kata menyempurnakan itu kan artinya sesuatu yang, bukan sesuatu yang baru sama sekali, Mas. Tapi sesuatu yang datang dan menguatkan, itu namanya liutamima, Mas. Kata menyempurnakan itu kan menguatkan, bukan menawarkan sesuatu yang betul-betul baru, atau menghapus yang lama, dengan totalitas, dengan cara baru, tidak seperti itu, Mas. Dan ini secara filosofis bagian daripada pendekatan graduasi itu, Mas, bertahap, bukan pendekatan revolusi. Makanya nggak ada sejarah Nabi melakukan revolusi, itu nggak ada, Mas. Bahkan minuman yang memabukkan itu kan nggak langsung disuruh berhenti, Mas. Kok begitu? Nikah mut'ah itu, Mas, pernah ada sejarah dibolehkan. Ya. Kemudian dibolehkan dengan syarat, Mas. Kemudian yang ketiga, totalitas dilarang nikah mut'ah. Itu. Artinya tidak langsung dalam bentuk larangan gitu loh, Mas. Minuman keras juga begitu, Mas. Artinya ini tidak revolusi gitu. Jadi yang baik diutamakan, yang tidak baik dirubah dengan cara yang graduasi, bukan cara yang revolusi. Sampai mengatakan istana iblis, menterinya ini Dajjal, ini dan sebagainya. Ini kan revolusi. Katanya dakwah mengikuti ajaran Nabi. Tapi mengapa pendekatannya pendekatan Karl Marx, pendekatan Marxis, pendekatan komunisme, pendekatan revolusi itu, Mas, misalnya. Ini kan sudah nampak gejalanya. Jadi tanpa disadari, kultur yang membentuk di Yaman Selatan itu pernah dipaksakan di era 65, Mas, dan dikembangkan di era reformasi dengan melalui pengembangan teori revolusinya itu, yang teori revolusi yang dimodifikasi untuk gerakan agama, Mas, atau gerakan agama yang dimodifikasi untuk mengembangkan revolusi, Mas. Dan terang-terangan diucapkan oleh Rizik Syihab dari tempat ke tempat arti pentingnya revolusi akhlak. Pertanyaannya, kapan Nabi mendidik akhlak itu dengan cara revolusi? Tidak ada sejarah Nabi mengajarkan akhlakul karimah dengan cara revolusi, Mas. Tapi dengan cara pendekatan dari hati ke hati, bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bahkan di Al-Quran selalu diingatkan kita semuanya, sering dibaca oleh para mubaligh, walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Jadi kalau kamu itu keras kepala dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat, mereka akan lari semua pada kamu. Nah, keras kepala ini adalah prinsip ideologi komunisme, Marxisme, Karl Marx, Mas. Dan itu
terbungkus dalam sebuah gerakan yang dinamakan gerakan revolusi, Mas. This communism.